Asma bisa diderita oleh semua golongan, usia, baik muda ataupun tua. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernafasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Untuk mengetahui apakah seorang pasien menderita asma, dokter biasanya melakukan sejumlah tes. Jika seseorang terdiagnosis mengidap asma saat kanak-kanak, gejalanya mungkin bisa menghilang ketika ia remaja dan kembali muncul saat usia dewasa. Halo Healthy People, apa kabar? Semoga Healthy People dalam keadaan sehat selalu. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang penyakit asma. Di dunia kira-kira terdapat lebih dari 300 juta orang menderita penyakit asma. Di antaranya 250.000 orang meninggal setiap tahunnya karena asma. Ketika Healthy People menderita batuk berdahak, sesak napas, dan ada mengi, mungkin Healthy People sedang terserang penyakit asma. Mengi adalah bunyi yang timbul akibat udara pernapasan yang keluar melalui celah yang sempit. Serangan asma dapat terjadi jika ada faktor pencetus yang sifatnya sangat individual. Pertama, faktor luar ruangan, misalnya asap rokok, polutan, serbuk sari bunga, debu, maupun udara dingin. Faktor dalam ruangan, misalnya jamur, bulu binatang, ataupun tungau. Faktor makanan, misalnya ikan, kerang, telur, dan kacang-kacangan. Faktor dalam tubuh, misalnya sedang stres, aktivitas fisik, infeksi saluran napas. Pada penderita asma, terkena atau mengalami faktor pencetus itu, timbullah serangan asma, yaitu batuk, sesak napas, dan mengi. Mengapa bisa begitu? Karena pada penderita asma terjadi reaksi hipersensitivitas pada saluran pernafasan yang mengakibatkan timbul reaksi peradangan yang berlebihan, seperti lendir yang banyak, kontraksi otot-otot bronkus dan bronkiolus, sehingga hasil akhirnya adalah terjadi penyempitan atau yang disebut bronkokonstriksi saluran napas. Maka udara napas yang keluar masuk melalui celah yang sempit tadi menimbulkan bunyi mengi dan penderita mengalami kesulitan bernapas. Mengapa bisa terjadi hipersensitivitas? Jawabnya belum diketahui secara pasti. Diduga kuat berkaitan erat dengan adanya faktor alergi. Penyakit asma bisa timbul pada usia anak-anak. Biasanya akan hilang pada saat melewati usia pubertas dan akan timbul lagi menjelang usia lanjut. Tetapi, jika timbulnya setelah melewati usia pubertas, maka umumnya akan berlanjut sampai dewasa. Kunci pengobatan penyakit asma adalah pertama, kenali faktor pencetusnya, kemudian menghindarinya. Yang kedua, dapat diberikan obat-obatan saat serangan asma atau obat untuk pencegahan timbulnya serangan asma. Obat bentuk tablet bekerja lambat saat terjadi serangan, sehingga biasanya diberikan obat yang dihirup melalui tarikan napas. Obat-obat saat serangan asma biasanya berupa inhaler yang disemprotkan ke dalam mulut berbarengan dengan tarikan napas dalam. Kandungan obat yang diberikan adalah golongan beta agonis, seperti misalnya salbutamol yang fungsinya untuk melebarkan saluran bronkus dan bronkiolus atau disebut bronkodilator. Kelemahannya adalah alat ini hanya berisi satu macam zat aktif dan tidak dapat diberikan pada bayi maupun anak-anak. Dan perlu hati-hati jika diberikan pada pasien penderita jantung, ibu hamil atau menyusui, dan pada orang yang alergi terhadap obat golongan beta agonis. Alternatif lain adalah dengan nebulizer. Nebulizer adalah alat untuk mengubah bentuk sediaan obat cair menjadi uap, sehingga mudah dihirup dan bekerja langsung pada saluran pernapasan. Dengan nebulizer dapat diberikan lebih dari satu macam obat, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Kelemahannya adalah alat besar dan tidak bisa dibawa-bawa untuk antisipasi jika terjadi serangan asma. Dengan adanya nebulizer mesh yang kecil, ringan, menggunakan baterai, jadi tidak menggunakan listrik. Healthy People dapat melakukan nebulizer di mana saja, kapan saja dibutuhkan. Tidak perlu cemas buat orang tua yang berpenyakit jantung maupun ibu hamil atau menyusui, karena obat-obatnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita. Perjalanan yang menyenangkan dapat dilakukan tanpa harus disertai rasa khawatir terhadap serangan asma. Demikian Healthy People, semoga Healthy People sehat selalu. Jangan lupa untuk download aplikasi MyAlkes. Silahkan ditanya jika ada pertanyaan, dan ikuti terus informasi terkini dari dunia alat kesehatan yang terpercaya hanya di MyAlkes.
Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.